Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, mulai dari nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan sebagai hamba kita sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada seorang tokoh yang sangat berpengaruh di atas dunia ini, yang mana beliau telah mampu mengangkat derajat umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Mubarak, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kegiatan pengajian pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan tahfiz Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hafizah Maryam. Kepada Maryam kita silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Maryam. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut kegiatan pengajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kita silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وأعوانه. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama aku hormati angku-angku, bapak-bapak, alim ulama jadi pandai. Kemudian yang sama-sama aku hormati ibu-ibu pondokan duang limpape rumah nan gadang. Kemudian seterusnya kepada hadirin wal hadirat, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan mengawali kegiatan ibadah kita yang mulia ini selain daripada ucapan syukur kita kepada Allah. Ya, yang mana kita tahu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, tidak satu pun nikmat yang saat ini kita rasakan kecuali itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iko sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, faminallah, maka ketahuilah itu sumbernya dari Allah. Ya, bukan dari kepandaian diri kita. Bukan dek pandai awak menjaga kesehatan kemudian disehatkan badan awak. Tidak. Tapi itu berasal dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian tidak lupa-lupa pula kita senantiasa bersalawat teruntuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali setiap kita sudah memahami bahwasannya kehidupan seorang manusia, ya, terkhusus umatnya Nabi Muhammad, itu sangat-sangatlah singkat di atas dunia. Kehidupan awak, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sebentar saja. Kalau kita bandingkan usia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat sebelumnya, maka akan kita dapati diri kita adalah manusia yang paling pendek usianya, tinggal di atas dunia. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak beliau dalam hadis beliau, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umat ambo, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu. Dan sangat di antara manusia yang berada, ya, di bawah zamanku,
yang melewati usia 70 tahun itu dah tadi. Jadi itulah usia kita, ya, ratu-ratu tinggal di atas dunia 60 dan paling banyak 70 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bandingkan usia umat Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya, usia mereka ratusan tahun. Tapi kita cuma hitungan puluhan tahun. Bahkan jarang sekali yang kita dengar saat ini usia umatnya Nabi Muhammad sampai ke 100 tahun. Baiklah singkatnya kita, ya, umat akhir zaman ini usianya. Apakah lagi kalau seandainya kita bandingkan dengan, ya, kehidupan kita yang singkat ini di atas dunia dengan kehidupan berikutnya. Sesudah awak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, awak tinggalkan dunia ku apa ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kama awak tidak, ya, ke alam kubur atau alam barzakh, alam yang menjadi perantara antara alam akhirat dengan alam dunia. Dan barangkali seseorang lebih lama tinggal di alam barzakh daripada hidupnya di atas dunia. Orang-orang yang malah mati di antara awak, ya, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir meninggal hari ini, mereka berada semuanya di alam barzakh. Ada yang malah ribuan tahun di alam barzakh, sementara usianya di atas dunia sangat singkat. Apakah lagi kalau seandainya kita bandingkan kehidupan dunia kita dengan hari sesudah alam barzakh, yaitu padang mahsyar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan para lamunya padang mahsyar, ibu-ibu, apa yang dimuliakan oleh Allah. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Nanti kita akan dikumpulkan, ya, pada hari yang mana lama hari tersebut adalah 50,000 tahun. Sementara hidup di atas dunia cuma 70 paling banyak. Apakah lagi kalau seandainya kita bandingkan kehidupan kita di atas dunia dengan penghujung perjalanan awak di alam akhirat nanti, ya. Apa ujung perjalanan akhirat apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang ciek ke saruko, yang ciek ke dalam neraka. Wal a'yadu billah. Kita sama-sama meminta berlindung kepada Allah dari yang namanya api neraka. Ya, ciek kasarugo, ciek lai ke neraka. Itu dua jalan nanti yang akan kita tempuh di penghujung kehidupan kita di akhir. Dan orang yang masuk ke dalam dua tampil apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti akan Allah katakan kepada mereka, khuludun wa lam. Hari ini kalian akan hidup selama-lamanya di dalamnya dan tidak ada kematian setelah ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa yang dimuliakan oleh Allah, cukup bandingkan dengan kehidupan dunia kita yang sabatasan satu. Ya, sementara kehidupan, ya, di alam akhirat nanti jauh lebih kekal dan jauh lebih abadi. Ya. Makanya ibu-ibu, apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengumpamakan kehidupan kita yang singkat ini di atas dunia di dalam firman-firman-Nya dengan beberapa perumpamaan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas dunia kau seperti permainan. Ya, wa man hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Ya, atau wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib.
dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Ya, jadi ibaratkan kita dalam sebuah permainan. Kalau permainan ko bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mana lebih lama waktunya kita dalam permainan atau dalam kehidupan yang lebih serius? Tentu ya, kita lebih lama ya di menjalani kehidupan yang lebih serius daripada dalam permainan, daripada dalam senda gurau. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan kita ya, yang singkit kuah di atas dunia. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan, kata Allah. Dan sesungguhnya kampung akhiratlah yang sabana-bananya kehidupan untuk kalian kejar. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah mengumpamakan pendeknya usia kita di atas dunia seperti permainan, yang mana kita sama-sama tahu waktu permainan ini sangat singkit. Tahu-tahu ya seseorang sudah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam permainan ke alam yang lebih serius, ya, tanpa dia sadar. Ya, dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipindahkan ke alam barzakh. Ya, kemudian perumpamaan singkatnya kehidupan dunia yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya dengan bunga. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Janganlah engkau menunjukkan kedua pandangan matamu. Ya, janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu kepada sekelompok orang yang kami berikan kepada mereka. Ya, garis bawahi kau zahratul hayatid dunya, zahratul hayatid dunya, yaitu bunga kehidupan dunia kecil. Jadi di dalam ayat ini Allah umpamakan kehidupan dunia dengan bunga, yang mana kita tahu bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iko bunga kok kalau awak dapati warnanya rancak. Ya, banyak, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu warna. Kemudian sebahagian dari bunga itu harum. Tetapi ketahuilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunga itu mekarnya hanya sebentar saja. Ya. Hanya tumbuh kemudian berbunga, dah lama sudah tujuh layu, kemudian mati. Nah, seperti itulah kehidupan dunia ini Allah contohkan di dalam Al-Quran. Ya, satu percontohan lagi dari Allah Subhanahu wa taala tentang singkatnya kehidupan dunia kita ini. Allah katakan, ya, hidup di atas dunia ku sama juaya hujan. Ya. Waqrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ya, berikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini, itu seperti air yang kami turunkan dari atas langit ke bumi, kemudian tatkala dia sampai ke atas bumi, dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi, diserap oleh tanaman-tanaman yang ada di atas bumi. Kemudian disebabkan oleh air tadi, tanaman itu menjadi hijau. Kemudian apa kata Allah? Tak lama setelah itu tanaman itu menjadi kering, dan tak lama setelah itu tanaman itu mudah dibawa oleh angin. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bagaimana singkatnya kehidupan dunia ini. Bara lamonyo kiro-kiro ayah hujan ko kalian di atas tanah ibu bapak yang dimuliakan ibu bapak. Lain lamun indah. Sementara saja, tidak sampai bertahun-tahun dah, tidak sampai berbulan-bulan dah. Bahkan hitungan hari, ya, selabik-labiknya hujan, kemudian dia tidak meninggalkan bekas lagi. Seperti itulah kehidupan
dunia kita yang singkat ini. Bahkan ketika penduduk neraka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bara lamunyo kalian dulu tinggal di atas dunia?" Apa kata mereka? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami dulu tinggal di atas dunia hanya satu hari atau setengah hari saja. Ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyadari bahwasanya hidup kita di atas dunia ku sebentar saja. Kita hidup di atas dunia hanya sebentar saja. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebahagian orang yang bertanya tentang hari kiamat itu bila ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Jangan tanya tentang itu. Tapi persiapkanlah tentang bagaimana kalian menghadapi hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan setelah itu, ka'annahum yauma yarawnaha, ketika mereka melihat hari kiamat itu langsung, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka menyadari kehidupan mereka di atas dunia itu ibarat hidup di pagi hari saja, atau hidup di saja hari saja. InsyaAllah nanti ibu Jadi seperti itulah singkatnya kehidupan kita di atas dunia. Itu judulnya ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Singkatnya hidup seorang manusia di atas dunia. Jadi apa-apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tahu dan kita memahami bahwasanya kita hanya sementara hidup di atas dunia, maka janganlah kita menyia-nyiakan kehidupan yang jauh lebih kekal dan jauh lebih abadi, kemudian kita memilih kehidupan yang sementara saja. Jangan sampai kita menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan. Kita habiskan waktu kita hanya untuk dunia. Kita sibukkan diri kita untuk mengumpulkan harta misalnya. Padahal harta itu sama sekali tidak bisa memanjangkan usia seseorang di atas dunia. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, kata Allah. Orang yang mengumpulkan harta di atas dunia, kemudian dia menghitung-hitungnya. Allah kebanyak harta ampu alun. Yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian dia mengira bahwasanya harta pitih yang nyukumpul ke tadi bisa memanjangkan usianya di atas dunia. Padahal tidak sama sekali. Padahal hanya Allah mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Terutama ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan momen setiap perjalanan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah, terutama ketika datangnya bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang di mana dibukakan segala pintu kebaikan di dalamnya. Wa ghulqat abwabu al-jahim, serta dikunci pintu-pintu keburukan di dalamnya. Dalam artian segala bentuk kebaikan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya di dalam bulan Ramadan. Dan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk melakukan kemaksiatan di dalam bulan Ramadan. Maka ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua keutamaan di antara keutamaan bulan Ramadan. Ramadan kalau bisa menghapuskan dosa-dosa kita ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Lain tidak? Lain. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, as-salawatul khamsi,
Sumbayang yang 5 waktu, ya, dari subuh ke zuhur, kemudian zuhur ke asar dan seterusnya, itu menghapuskan dosa kita. Ya, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat ke Jumat yang berikutnya itu menghapuskan dosa kita. Ya, wa Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapuskan dosa kita. Jadi Ramadan kok bisa menghapuskan dosa? Idza jitanabal kaba'ir, selama awak menjauhi dosa-dosa besar. Ya, dia bisa menghapuskan dosa seseorang. Ya, dan dia bisa mendatangkan pahala yang sangat besar bagi orang yang mau untuk yang memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia yang bernama Talhah ibn Ubaidillah. Jadi Talhah, ibu-ibu, apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, merupakan salah seorang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Kemudian Talhah menceritakan tentang 2 orang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sarantak masuk Islam kedua-duanya. Kita sebut saja yang pertama adalah si A, dan yang kedua adalah si B. Si A apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang yang rajin beribadah. Kemudian, ya, salah satu bentuknya bersungguh-sungguh dalam beribadah kok, ya, nyobai memenuhi panggilan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafatlah si A tadi di medan jihad. Dan si B itu orangnya biasa-biasa saja. Ya, amal ibadahnya sama dengan para sahabat yang lain. Ya, tidak lebih mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Ya, tapi usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun lebih lama daripada si A tadi. Kemudian bermimpilah Talhah. Ya, dalam hadis yang panjang diceritakan, ya, Talhah bermimpi dengan 2 orang sahabat ini telah berada di muka pintu surga. Kemudian keluarlah, ya, penjaga surga tadi, dipanggillah si B lebih dahulu. Orang yang biasa saja amalnya, kemudian umurnya lebih panjang 1 tahun. Ya, dipanggil si B lebih dahulu, kemudian setelah itu si A dipanggil, kemudian keluar untuk yang, ya, ketiga kalinya penjaga pintu surga tadi. Disampaikanlah kepada Talhah, irji ya Talhah, ya Talhah, banyaklah engkau, ya, sesungguhnya waktu engkau untuk masuk ke dalam surga belum datang lagi. Kemudian ketika Talhah bangun di pagi hari, beliau ceritakan tentang, ya, mimpi beliau kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga mereka pun semuanya heran. Kenapa kok si B lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan si A? Sementara si A ini adalah orang yang rajin beribadah. Ya, kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menyampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau, ya, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana. Bukankah, ya, si B ini lebih dipanjangkan usianya 1 tahun lebih lama kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyo kecil para sahabat. Ya, jadi usia yang panjang 1 tahun ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, itu menjadi keutamaan bagi awak dibanding saudara awak yang singkat umurnya, apalagi bertahun-tahun. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa adraka Ramadan fasama. Ya, kemudian dia mendapat di bulan Ramadan dalam usianya yang 1 tahun lebih lama itu, kemudian dia berpuasa di dalam bulan Ramadan, ya, wa shalla kada wa kada min sajdatin fi sanah. Kemudian dia banyak sekali melakukan salat di dalam 1 tahun itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi menyampaikan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Maka jarak antara kedua orang ini
lebih jauh daripada langit dan bumi. Si B itu jauh melebihi derajat si A, lebih jauh daripada bumi dan langit. Kenapa? Karena usianya jauh lebih panjang 1 tahun. Kemudian dalam 1 tahun itu tadi nyo dapat di bulan Ramadan. Kemudian dia benar-benar beramal saleh di dalam bulan Ramadan. Nyo manfaatkan momen Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik. Kemudian dia senantiasa salat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun. Sehingga derajatnya jauh melampaui tinggi di atas orang yang mati syahid. Jadi ibu-ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang sedang kita lalui ini membawa ampunan untuk Allah. Ramadan yang sedang kita lalui ini membawa banyak sekali keutamaan yang bisa kita peroleh pahala darinya, dan kemudian dengan pahala itu tadi bisa meninggikan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkanlah momen Ramadan kau dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ij'ali. Hitung-hitunglah diri kalian, timbang-timbanglah amal saleh awak. Allah banyak tualun. Sebelum kita nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak menghitung diri kita di atas dunia, maka masih bisa berkemungkinan kita untuk menambah amal saleh. Al-yauma amalun wa la hisab. Hari ini kita masih bisa beramal tanpa bisa melihat hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan, dan nanti di kehidupan selanjutnya hisabun wa la amal. Kita akan melihat balasan tanpa bisa menambah amal saleh kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nanti bercita-cita setelahnya mati untuk kembali beramal saleh. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan ambo ke dunia. La'anni a'malu salihan fima taraktu, agar ambo bisa beramal saleh yang dulu ambo tinggalkan di atas dunia. Ketika bulan puasa datang dia tidak puasa. Ketika bulan beramal saleh datang dia tidak melaksanakan amal saleh tersebut, sehingga menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan yang seketik kau bisa membawa manfaat, terutama bagi yang bisa bagi yang pribadi, dan selebihnya kepada jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita tutup, tadi pengurus kita berpesan untuk diadakan pertanyaan untuk anak-anak awak yang mendengarkan tausiah, dan mereka akan dapat hadiah. Lain menyimak tadi anak-anak Ustaz. Amainya pun tak Pak? Tidak ya. Pertanyaan pertama dari Ustaz. Dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi yang Ustaz baca tadi, bara disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia umat beliau. Lebok. Bara rentan usia yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umat beliau. Sebutkan namanya. Yang pertama tadi. Beliau jawab 1 tahun. Bara jawabannya 60 sampai 70 tahun. Betul Ibu? Saya nak mana Ustaz? Rafli. Kok hadiahnya? Dicatat dulu ya. Nanti insyaallah pengurus kita yang bagikan. Bagian Ustaz. Cik.
Sí, esta. Una saco di esta. Sa dulunya esta. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, perempuan lain. Sebutkan salah satu perumpamaan singkatnya kehidupan dunia yang Ustaz sebutkan tadi. Yang perempuan. Perempuan ya, perempuan. Tidak ada. Sebutkan salah satu perumpamaan singkatnya kehidupan dunia yang Ustaz sebutkan tadi. Tidak ada dong. Ya, seperti air hujan yang turun. Sana mau nasa. Kemik udah. Air hujan yang turun ke bumi. Betul, Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada dua keutamaan dari bulan Ramadan yang Ustaz sebutkan tadi. Ya, ada dua keutamaan bulan Ramadan yang Ustaz sebutkan tadi. Dan Ustaz minta salah satu saja. Siapa yang bisa? Bulan penghapus dosa. Betul? Kemudian yang terakhir, ya, pertanyaan terakhir. Ustaz menyebutkan satu hadis tadi yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ya, nama sahabat itu tadi. Sebelum ya. Dari Parusi dulu. Nama lengkapnya? Ada yang bisa menjawab yang lain? Siapa? Nah, ada? Tapi ya, yang menjawab di depan ini hampir benar. Cuman huruf akhirnya salah. Tolhan gitu beliau. Yang betul adalah Tolha ibn Ubay. Sudah? Nah. Jadi cukup sekian ibu-ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah ya, dan selamat kepada anak-anak kita yang berhasil menjawab. Ini membuktikan mereka bukan hanya menulis tapi juga menyimak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mereka ya. Karena orang Padang merantang panang dirantang lalu dilipet lalu dipatiko. Jika dirantang namun panjang elok dikumpan dan sikit-sikit sekiro berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz. Semoga apapun yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.